Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari turunan, yaitu mengenai menggambar grafik fungsi aljabar. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar grafik fungsi, ya. Nah, ini sudah saya tuliskan langkah-langkah menggambar grafik fungsinya. Yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan fungsi dengan sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita akan memisalkan kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa. Kemudian yang kedua nanti kita akan memisalkan kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini tidak harus dilaksanakan ya, yang penting ini sudah, ya kan, yang penting ini sudah. Kemudian yang keduanya ini langsung ini boleh. Jadi kita menentukan titik stasioner atau titik puncaknya. Kalau kita sudah menemukan titik puncak, nanti untuk fungsi naik dan fungsi turunnya bisa mengikuti. Nah, jadi setelah yang pertama ini boleh langsung ke yang ketiga. Kemudian yang keempat ini juga tidak harus dilaksanakan, yaitu menentukan nilai Y untuk X besar positif dan negatif. Itu boleh iya, boleh tidak. Nanti kita lewati aja untuk mempersingkat cara ya. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu menentukan berapa titik bantu. Ini bila perlu. Jadi kalau kita harus menentukan titik-titiknya, atau misalkan kok kurvanya belum nyambung, maka kita harus memiliki titik bantu. Nah, kita nanti bisa memisalkan X sama dengan 1, X sama dengan 1. Jadi yang masuk di dalam kurva itu kemungkinan seperti itu ya. Oke, sekarang langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, gambarlah sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Langsung kita ke langkah-langkahnya ini. Langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Biasanya untuk mempermudah itu kita akan memisalkan jika X-nya sama dengan 0 maupun jika Y-nya sama dengan 0. Oke. Buat saja tabel seperti ini. Kita misalkan jika X-nya sama dengan 0 nanti Y-nya berapa, jika Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa gitu ya. Oke, kita langsung aja orek-orek di sini. Kalau X-nya 0 ya, jadi jika X sama dengan 0, maka nanti kan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Karena kita memisalkan X-nya sama dengan 0, berarti X-nya diganti 0. 0 kuadrat 0, min 6 kali 0, 0. Berarti Y-nya sama dengan 8. Tinggal kita tulis saja di sini Y sama dengan 8. Kemudian permisalan yang kedua, jika kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0, maka persamaan itu menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan saja. X. Sekarang cari dua bilangan yang apabila dikalikan sama dengan 8 dan apabila dijumlahkan sama dengan min 6. Jadi selisihnya 6, kalau jumlahnya 6, kalau dikalikan 8. Berarti 4 dan 2 ya. 4 kali 2 kan 8. Nanti dijumlahkan sama dengan min 6, berarti di sini negatif, di sini juga negatif, sama dengan 0. Maka X min 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai X-nya ada 2, yaitu 2 dan 4. Maka kita punya titik potong yang kita temukan di sini. Yang pertama, titik potong pertama yaitu 0 dan 8 ini ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. Kemudian titik potong yang kedua ini, X-nya 2, Y-nya 0, berarti 2,0. Dan titik potong yang ketiga yang ini 4,0.
Nah, cukup, kita sudah mempunyai 3 buah titik potong. Untuk memudahkan atau untuk mempercepat langkah, nanti ini kita gambar dulu di sini di tabel grafik ini ya. Jadi yang pertama kita punya titik 0,8, kita gambar di sini dulu. X nya 0, Y nya 8, maka titiknya di sini. Oke, yang kedua X nya 2, Y nya 0, X nya 2, Y nya 0, maka di sini titiknya. Yang ketiga 4,0, berarti di sini. Nah, oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita akan menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Tapi ini tidak harus, kita langsung aja ke langkah ketiga ya, menentukan titik stasioner. Jadi kita langsung menentukan titik puncaknya. Menentukan titik puncak, cara menentukan titik puncak kemarin itu kan kita turunkan dulu fx-nya. Kalau kita punya y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8, jika kita turunkan y aksen atau f aksen x gitu ya, sama dengan x 2x dikurangi 6. Nah, turunannya 2x dikurangi 6. Ingat yang stasioner kemarin, kalau stasioner itu syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0 kan, berarti ini 2x min 6 sama dengan 0 ini ya. Oke, langsung aja kita cari nilai x nya. Ini berarti 2x sama dengan 6, x nya sama dengan 3. Nah, jadi nanti puncaknya x nya sama dengan 3 gitu ya. Oke, terus setelah itu kita gambar untuk fungsi naik fungsi turunnya. Jadi nanti yang langkah kedua ini bisa di sini. Kita punya 3 di sini. Nah, di sini ada angka 3. Oke, kita untuk menentukan dia positif atau negatif itu kan kita cek di sini ya. Kita uji di sini. Kita punya y aksen sama dengan 2x min 6. Kan kita punya ini. Nah, untuk mengecek kita jangan ambil 3 karena 3 ini kan batas. Nah, kita ambilin sebelah kiri atau sebelah kanannya. Saya ambil sebelah kiri ya, yang paling gampang kan 0. Nah, kita ambil 0 aja. Jadi kita akan memisalkan x yang sama dengan 0. Maka y aksen sama dengan 2 kali 0 min 6. Y sama dengan min 6. Oh, tandanya negatif. Berarti di 0 ini nanti tandanya adalah negatif. Wait. Tandanya adalah negatif. Kalau di sini negatif, pasti di sini selangnya. Kalau sini negatif berarti sini positif. Nanti kalau ada lagi berarti sini negatif gitu ya. Plus min, pokoknya selang-sering seperti itu. Oke, setelah itu kita akan menentukan f min-nya. Jadi kita menentukan stasionernya kan x-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita harus mencari titik puncaknya, f min-nya. Nah, kita kan tadi punya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 kan. Nah, x-nya kan sama dengan 3. Maka kita ganti aja di sini langsung 3. F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 8. 9 dikurangi 18 tambah 8 sama dengan min 1. Maka y-nya sama dengan min 1. Jadi kita sudah punya titik puncak atau stasioner, yaitu x-nya 3, y-nya min 1. Tulis saja di sini 3, min 1. Nah, setelah itu bisa langsung kita gambar. Kita akan menggambar titik puncaknya, yaitu 3, min 1. X-nya 3, y-nya min 1. Berarti titik puncaknya ada di sini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu sketsa garisnya bisa kita buat dari sini. Jadi ini sudah bisa kita gambar menjadi sebuah grafik. Caranya kita hubungkan saja.
kita hubungkan ya. Jadi ini grafiknya kita akan menghubungkan dari sini, kemudian di puncaknya kita kembali. Nah, inilah yang dinamakan grafik fungsi aljabar dari suatu fungsi gitu ya. Begitu cara menggambar grafik fungsinya. Jadi langkah-langkahnya yang perlu kalian lalui, yang pertama adalah menentukan titik potongnya. Kita misalkan x-nya 0, y-nya 0, kemudian kita menentukan titik stasionernya. Kalau sudah ketemu x, dimasukkan ke fungsi, nanti ketemu y gitu. Terus langsung kita gambar seperti ini. Bisa dipahami ya, semoga jelas. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar, atau kalau masih kurang jelas kalian bisa mencari sumber lain di YouTube atau di buku paket atau di buku panduan lain. Oke, penjelasan saya sampai situ dulu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.